Slide-nya juga udah ada. Oke. Yang di rumah, suara saya udah kedengeran ya? Slide-nya juga sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. 2, 4, 6, 10, ada 10. Oke. Baik, kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Kita masuk ke bab yang ke-6 kalau nggak salah ya, tentang pengolahan sinyal waktu kontinu khusus untuk pengantar filter analog. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan tentang Laplace, yang di bab tentang Laplace kemarin saya kasih video untuk pembahasan yang part ketiganya ya, udah pada nonton kan ya, ada di LMS. Kemudian namanya ada video terakhir. Nah, dari video itu materi tentang bab 3 kita tentang bab 5 kita Laplace selesai. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya yaitu pengantar filter analog, part yang pertama. Yang hari ini kita pelajari mungkin bab tentang pengantar filter analog ini dibagi menjadi 4 part. Sekarang minggu ke-13 ya. Minggu ke-13 kita masih ada 3 minggu lagi, berarti 13, 14, 15. Minggu ke-16 kan TS ya? UAS ya? UAS ya. Oke, masih ada 3 minggu lagi, berarti hari ini kita bahas. Oke. Oh, hari ini minggu 14? Minggu 15 enggak dong, minggu 6. Oh iya, minggu 15 ya UAS ya. Oke. Berarti berapa minggu lagi kita? Sama hari ini kedua. Oke. Siap. Hari ini kita bahas part 1, part 2, minggu depan part 3, part 4-nya berarti ya. Filter itu masih berhubungan sama minggu lalu kita pelajari di Laplace itu namanya fungsi transfer atau respon impuls. Nah, itu masih berhubungan dengan filter. Kita masuk ke sini. Perkalian yang terjadi pada kausan frekuensi memberikan pengertian filtering. Jadi kalau dalam domain waktu kita punya operasi konvolusi, kalau dalam domain frekuensi, konvolusi itu berubah menjadi perkalian biasa. Nah, ternyata proses konvolusi di domain waktu atau perkalian di domain frekuensi itu bermakna filtering. Filtering itu apa? Kalau secara bahasa kita artikan berarti ada yang difilter. Kalau gitu ada sesuatu yang kita ambil, ada sesuatu yang dibuang, ada sesuatu yang diloloskan dari filter itu, ada sesuatu yang dilanjutkan, gitu kan ya arti filtering. Sistem melakukan filtering terhadap sinyal input. Nah, jadi kemarin kita kalau HT itu ya, kita punya XT masuk ke HT, keluarannya adalah YT. Gitu kan ya. Nah, HT ini sebenarnya di sini terjadi proses filtering. Apa yang difilter? Ya otomatis yang difilter adalah sinyal masukannya. Jadi nanti dari sinyal masukan ini ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang diloloskan, ada sesuatu yang diambil. Gitu ya. Menjadi keluaran YT. Sistem di sini disebutkan di poin kedua, sistem melakukan filtering terhadap sinyal input dengan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap komponen inputnya. Nah, jadi pada saat kita mempelajari merancang filter, sebenarnya tadi disebutkan bahwa filter itu meloloskan sinyal tertentu, kemudian meredam sinyal tertentu. Jadi misalkan kalian masukkan sinyal dari frekuensi 0 sampai 1000 Hz misalkan gitu ya. Nah, filternya misalkan low pass filter. Low pass filter artinya apa? Low, rendah, pass yang dilewatkan berarti ya, pass itu yang dilewatkan filter. Jadi dia memfilter atau melewatkan frekuensi yang rendah. Misalkan cut off-nya di 500. Nah, berarti dari 0 sampai 1000 cut off-nya di 500, berarti 0 sampai 500 itu yang low kan ya.
Yang high-nya berarti 500 sampai 1000. Karena filternya low pass filter, berarti yang low yang dilewatkan. Berarti nanti keluarannya yang dilewatkan itu. Berarti sisanya sekarang sinyal keluarannya adalah yang 0 sampai 500. Itu maksudnya di sini sistem melakukan filtering terhadap sinyal input dengan memberikan respon yang berbeda terhadap komponen input. Nah, jadi tergantung nanti HT-nya itu kita set dia sebagai low pass kah, sebagai band low pass, high pass, band pass, dan band stop. Ada 4 itu yang kita pelajari. Nah, jadi nanti pada saat kita mempelajari pengantar filter analog itu, kita sebenarnya mencari si HT ini. Kalau misalkan kita pengen sinyal outputnya yang frekuensi tinggi, nah gimana HT-nya? Atau respon impulsnya, atau fungsi transfernya seperti apa? Itu sebenarnya yang kita cari nanti endingnya ya. Kita mencari sistem ini diberi respon impuls yang seperti apa agar dia bersifat menjadi low pass filter, high pass filter, dan seterusnya gitu ya. Istilah filtering mempunyai arti bahwa ada komponen frekuensi input yang dihilangkan dan sisanya dilewatkan oleh sistem tanpa mengalami perubahan gitu ya. Tadi yang seperti saya bilang, kalau low pass berarti yang diteruskan sebagai output frekuensi rendah. Kalau high pass berarti yang diteruskan sebagai yang frekuensi tingginya. Kalau band pass berarti kan ada misalkan 0 sampai 1000, cut off-nya di 400 sampai 600. Nah, band pass itu artinya di antara selang 400 sampai 600 itu yang dilewatkan. Jadi tengah-tengahnya. Kebalikan dari band pass ada band stop. Nah, kalau cut off-nya sama kayak tadi 400 sampai 600, yang itu yang di stop sama dia. Berarti yang dilewatkan yang mana? Yang dilewatkan yang 0 sampai 400, kemudian dari 600 sampai 1000-nya gitu ya. Diperlukan pengetahuan filter analog yang bertindak sebagai prototipe untuk mendapatkan filter HS yang dikehendaki. Jadi sebenarnya kita nanti mencari HS-nya seperti apa. Fungsi transfer filter HS diperoleh dari respon frekuensi filter Hj omega yang dirancang. Filter adalah perangkat yang berfungsi untuk melewatkan rentang frekuensi tertentu. Disebut filter analog karena sinyal masukan yang diproses adalah sinyal analog. Contoh penggunaan filter adalah sebagai berikut. Itu contohnya filter sinyal audio. Misalkan sinyal audio kalian kedengarannya tuh agak, misalkan ada gresek-greseknya. Nah, itu sebenarnya kan noise. Kalau kalian bisa merancang filter, filternya itu melakukan frekuensi noise-nya ketahuan berapa, nah kalian bisa kan saring frekuensi noise-nya yang dilewatkan frekuensi audionya saja. Itu contohnya. Kemudian up-down converter. Terus yang selanjutnya duplexer. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang menggunakan filter analog. Ini contohnya, sinyal yang paling pertama itu original sinyal. Biasanya ya original sinyal itu datangnya dari sumber. Misalkan mbaknya siapa namanya? Nadaina. Teleponan sama belakangnya siapa? Hilmi. Berarti misalkan sinyal suara yang original yang belum lewat ke kanal yang seperti gambar nomor pertama. Setelah lewat di kanal kan pasti ada di kanal itu baik wireless maupun kabel pasti ada noise-nya kan. Nah, jadi sinyal yang di bawahnya, yang di tengah. Kemudian di handphone Hilmi, handphonenya ceritanya handphone yang bagus, filternya ordernya tinggi, sehingga dia bisa meredam atau mengurangi noise-noise-nya ini, jadi yang diterima sinyal aslinya, sinyal yang diterima di handphone Hilmi menjadi yang di bawahnya. Nah, supaya menjadi sinyal yang di bawahnya ini kan berarti noise yang kita rancang harus sesuai ya. Kalau misalkan frekuensi noise-nya ini frekuensi low, kemudian kita di handphonenya yang dirancang adalah high pass filter, nah nanti yang keredam malah sinyal, misalkan sinyal suaranya gitu, malah bukan noise-nya. Noise-nya makin kencang, suaranya makin kecil, suara aslinya gitu ya. Jadi kita harus tahu secara tepat filter apa yang cocok dengan kasus kita gitu. Oke, ini kategori filter berdasarkan sifat penguatannya. Ada yang namanya filter aktif, ada yang namanya filter pasif. Bedanya kalau dia menguatkan,
dia bersifat menguatkan maka disebut filter aktif. Kalau dia bersifat tidak menguatkan maka dia disebut dengan filter pasif gitu. Kemudian dari segi komponen penyusunnya, kalau filter aktif itu terdiri dari penguat, kapasitor, dan resistor. Kalau filter pasif itu terdiri dari induktor, kapasitor, dan resistor. Kemudian kelebihannya, kalau filter aktif itu perancangannya lebih fleksibel, lebih murah, dan ukurannya lebih kecil. Kalau filter pasif, kelebihannya dapat digunakan pada frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan filter aktif. Kekurangannya juga disebutkan di situ. Kalau filter aktif itu memerlukan catur daya eksternal, kalau filter pasif itu kekurangannya dimensinya biasanya lebih besar. Oke, terus selanjutnya ini jenis-jenis filter berdasarkan rentang frekuensi yang dilewatkan. Tadi saya bilang yang pertama kita punya low pass filter. Berarti komponen frekuensi yang tingginya diredam, di stop sama dia, yang rendahnya dilewatkan. Kalau high pass berarti yang tingginya yang dilewatkan, yang low-nya yang di stop atau diredam. Band pass berarti rentang frekuensi tertentu, misalkan dari tadi yang saya contohkan dari 400 sampai 600 itu yang dilewatkan, sisanya di stop. Kalau band stop, rentang frekuensinya yang dari 400 sampai 600 yang di stop, yang sisanya yang dilewatkan. Ini adalah respon frekuensi real versus respon frekuensi ideal. Jadi HS kalau digambarkan itu dia menghasilkan respon frekuensi seperti ini. Idealnya kalau low pass respon frekuensinya seperti ini. Jadi pada saat cut off ini di sini ada frekuensi cut off-nya. Nah, pada saat tepat di frekuensi cut off dia diredam. Gitu ya, itu low pass. Kalau high pass idealnya seperti ini. Jadi yang di bawah ini gambar-gambar yang ideal. Ideal gitu ya. Jadi pada saat cut off dia langsung dilewatkan gitu ya. Kemudian ini ideal untuk band pass, ini ideal untuk band stop. Tapi kalau kita merancang filter, kita mustahil mendapatkan respon frekuensi yang ideal seperti ini. Kenyataannya yang kita dapatkan seperti yang di atasnya. Jadi dia tidak serta-merta pada saat frekuensi cut off itu pasti ada transisinya. Saya gambarkan misalkan di sini kan, nah ada transisinya gitu, misalkan cut off-nya di sini. Nah frekuensi cut off-nya di sini, jadi ada transisinya dia sampai menuju diredam sempurna. Jadi tidak ada yang sifatnya ideal seperti yang di bawahnya ini. Jadi pada saat cut off langsung diredam itu tidak ada. Kalau di dunia nyatanya yang kita kita rancang gitu ya. Ini kondisi real untuk low pass, ini high pass, ini band pass, ini band stop. Gitu ya. Kenapa gambarnya seperti ini? Yang sumbu mendatar ini frekuensi. Gitu ya. Sumbu mendatar itu frekuensi, yang ini tuh Hj omega itu respon frekuensinya atau magnitudenya biasanya juga disebut ya. Nah, di sini dari kiri ke kanan semakin tinggi atau semakin rendah harusnya frekuensinya angkanya. Kalau kalian gambar di bidang koordinat atau bidang kompleks atau bidang Laplace frekuensi. Kan harusnya dari 0 semakin tinggi ya. Nah, low pass filter. Jadi frekuensi yang low, ini kan ceritanya kalau sampai sini masih low ya frekuensinya. Nah ini dilewatkan, kemudian setelah itu yang rendahnya di stop. Makanya gambarnya seperti itu. Yang rendahnya diredam sama dia. Yang tingginya yang diredam, sorry. Kebalikannya kalau high pass, berarti yang dilewatkan yang tinggi. Misalkan cut off-nya di sini ya. Nah yang ini dilewatkan, yang ini di stop atau diredam ya. Band pass, jadi rentang frekuensi tertentu kita kasih nama dia misalkan dari A sampai B. Jadi dari A sampai B-nya yang dilewatkan itu dikeluarkan di YT. Yang sisanya yang low ini di stop, yang high ini juga di stop. Kalau band stop berarti yang low sama yang high ini yang dilewatkan, yang band yang di antara rentang tertentunya yang A sampai B-nya yang di stop gitu ya. Itu respon frekuensi filter
secara real dan secara ideal. Ini kalau saya gambarkan satu-satu lebih apa namanya lebih didetailkan gitu ya. Di sini ada frekuensi cut off-nya, ini frekuensi stop-nya, kemudian ini di sini ada K1, K2, itu untuk low pass. Kalau kalian, jadi kalau diminta gambarkan respon frekuensi real untuk low pass filter dengan misalkan pada frekuensi sekian, gennya sekian, pada frekuensi X, gennya sekian. Nah, sebenarnya yang diminta digambarkan itu adalah yang seperti ini. Ini untuk high pass, kebalikannya di sini frekuensi stop band-nya, ini cut off-nya, K2 sama K1-nya. Ini band pass filter, ini yang di sebelahnya band stop filter. Jadi posisi-posisi ini nanti kalau di soal, parameter-parameter yang diketahui itu yang ini, K1, K2, kemudian band stop, frekuensi band stop pertama, cut off pertama, dan seterusnya gitu ya. Kemudian berdasarkan bentuk respon frekuensinya, filter itu dibedakan menjadi 4 ini. Respon bedanya di mana? Coba kalian perhatikan. Kalau Bessel sama Butterworth, dia tidak ada riak, tidak ada ripple di respon frekuensinya. Ini kan lurus ya. Ini lurus, tidak ada ripple-nya. Itu kalau Bessel dan Butterworth. Kemudian kalau Chebyshev, ini Chebyshev berarti yang orange ini ya. Kalau Chebyshev berarti dia respon frekuensinya ada ripple, tapi nah ini yang tinggi di sini namanya yang dilewatkan berarti ya, yang tinggi. Berarti filter ini low pass, high pass. Low pass. Berarti gambar ini adalah low pass Bessel, low pass Butterworth, low pass Chebyshev, low pass elliptic. Gitu ya. Bedanya ada tidaknya ripple. Jadi kalau Bessel sama Butterworth dia lebih apa namanya smooth di band yang dilewatkannya, di band passnya lebih smooth. Kalau Chebyshev dia ada ripple-nya, tapi hanya di satu sisi, hanya di band yang dilewatkan saja, di frekuensi yang dilewatkan. Kalau elliptic dia baik di frekuensi yang dilewatkan maupun di frekuensi yang diredam sama-sama ada riaknya. Ini kan ini di frekuensi yang dilewatkan, ini yang di stop. Dua-duanya ada ripple-nya. Nah, setiap jenis filter ini ada apa namanya penggunaannya masing-masing. Misalkan Bessel itu lebih cocok digunakan sebagai tadi kan kita di depan tadi kan kita sebutkan beberapa aplikasi dari beberapa aplikasi dari filter ya, sebagai filter untuk sinyal audio, up-down converter, perancangan duplexer. Ini cuma sedikit contoh dari banyak sekali contoh penggunaan filter ya, ada banyak lagi. Nah, setiap filter ini dia memiliki keunggulannya masing-masing. Misalkan nanti coba kalian cari ya, Bessel itu bagusnya untuk apa? Oh ternyata Bessel itu ceritanya bagusnya untuk filter sinyal audio. Kalau misalkan kalian ingin melakukan up-down converter, bagusnya pakai apa? Nah, itu nanti coba kalian pelajari, masing-masing filter ini, dia aplikasi, keunggulannya untuk aplikasi apa saja gitu ya. Oke, itu jenis filter berdasarkan bentuk responnya. Ini karakteristik dasar dari filter. Kita punya yang namanya order filter dulu. Dilambangkan dengan N kecil. Biasa juga ada juga yang beberapa textbook menotasikannya dengan huruf N besar. Kemudian ini respon idealnya yang saya kasih kotak warna apa ya ini hijau ya. Nah, ini adalah ideal. Artinya pada saat cut off tertentu dia membentuk 90 derajat cornernya. Langsung ideal. Nah, kemudian jika order filternya N, bentuk ideal ini berubah menjadi landainya seperti ini, kelandaiannya seperti ini. Itu kalau order filternya 1. Ini order filternya 2. Ini order filternya 3, 4, 5, 6. Kalau dari sini, apa yang bisa kalian simpulkan?
Kapan kalau kita ingin merancang filter yang semakin mendekati ideal, berarti ordernya harusnya diapakan? Makin besar. Jadi order tadi kenapa saya bilang filter itu respon yang ideal itu tidak mungkin, karena respon ideal itu dibentuk dari order yang sangat besar, mendekati tak hingga. Jadi kapan dia membentuk ideal corner 90 derajat ini adalah pada saat order filter N-nya sangat besar atau mendekati tak hingga. Jadi kesimpulan dari gambar ini adalah semakin besar order filter, maka filter itu atau respon frekuensi dari filternya semakin bagus, semakin mendekati ideal kalau semakin besar gitu ya. Kemudian ada namanya frekuensi cut off atau omega C. Kemudian kita punya namanya gain atau penguatannya. Persamaan penguatan itu adalah 10 log mutlak Hj omega dikuadratkan. Kalau kuadrat ini maju ke depan, kalau sifat dari logaritmik, duanya ini bisa maju ke depan gitu ya. Menjadi 2 dikali 10, makanya di sini menjadi 20 log Hj omega. Kemudian nanti kita bisa diminta untuk menggambarkan respon frekuensinya, Hj omeganya. Kemudian kita punya daerah atau daerah frekuensi itu ada 3 daerah yang harus kita ketahui. Yang pertama passband, berarti band frekuensi yang dilewatkannya. Nah, kita harus bisa menggambarkannya. Kemudian transisinya, berarti kelandaiannya tadi. Transisi itu artinya perubahan atau perpindahan dari band pass menuju band stopnya seperti apa. Nah, itu masa transisi bandnya. Kemudian yang terakhir adalah band frekuensi yang di stop. Nah, ini 3 kawasan yang ada di filter. Oke, itu pengantar filter analog bagian yang pertama. Jadi yang bagian pertama ini kita fokus di mempelajari dulu apa itu filter, jenis-jenis filter gitu ya, baru teori ya. Nanti yang kedua baru kita mempelajari yang bagaimana memprakteknya langsung hitungan, bagaimana merancang filter analog. Ada yang mau ditanyakan dari part pertama ini? Yang di kelas maupun yang di rumah? Ada? Nggak ada? Oke. Sekarang supaya lebih kebayang, kita masuk ke part yang kedua. Part yang kedua. Nah, di sini kita sudah mulai nih biasanya. Nah, part yang kedua ini kita fokus di belajar bagaimana merancang filter Butterworth. Nah, Butterworth itu kan tadi jenis filter berdasarkan respon frekuensinya ya. Ada yang masih ingat filter Butterworth tadi yang punya ripple atau yang tidak punya ripple? Tidak punya ripple. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah filter Butterworth. Nah, filter Butterworth itu bisa untuk low pass, high pass, band pass, atau band stop. Di filter Butterworth, respon magnitud atau besarnya Hj omega, respon magnitud, itu sebesar 1 per akar 1 ditambah omega pangkat 2N. N tadi apa? Order filter. N order filter dari order filter itu bisa berapapun dari 0, 1, 2, 3. Tapi kayaknya nggak ada deh yang 0. Salah ini. Order filter itu bisa berapapun dari 1, 2, 3. Order filter 0, Hj omeganya 1 per 1 ditambah omega pangkat 2 dikali 0 atau 1 per akar 2. Order filternya 1, maka mutlak Hj omeganya menjadi 1 per 1 ditambah omega kuadrat, dan seterusnya. Ini kalau diplot, ini untuk dia bakal ideal kalau N-nya tak hingga, ini N-nya 100 ceritanya, ini N-nya 200, N-nya 2, N-nya 1. Oke. Ini untuk plot Hj omega, ini nilai gain-nya. Oke.
Langkah-langkah mendesain filter Butterworth. Nah, ini sudah dimulai nih. Bagaimana kita merancang filter Butterworth. Langkah yang pertama, sketsa filter analog yang akan didesain. Sketsa filter analog yang akan didesain itu maksudnya kalian gambarkan responnya tadi, high pass kah, low pass kah, band pass atau band stop. Bagaimana kalian bisa mendesain itu? Nanti dari soal itu diketahui ketika band frekuensi cut off sekian, gainnya sekian, frekuensinya sekian, gainnya sekian. Nah, dari gambar itu nanti ketahuan bentuknya menjadi low pass kah, high pass kah, atau dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi kalian harus bisa mensketsa atau menggambarkan dulu filter analog yang akan didesain seperti apa. Kemudian langkah yang kedua adalah normalisasi ke LPF Butterworth. Jadi semuanya kalian normalisasi ke LPF Butterworth. Normalisasi itu artinya kita dekatkan dia ke arah LPF Butterworth, sifat-sifatnya gitu ya. Bagaimana menormalisasinya? Ini kalau jika yang tadi hasil yang pertama itu sketsanya adalah LPF, gitu ya. Maka normalisasi yang langkah kedua ini kita normalisasi LPF-nya ke LPF Butterworth. Kalau yang dari langkah pertama tadi hasilnya adalah filternya HPF. Sama saja, kita melakukan normalisasi dari HPF ke LPF Butterworth. Jadi semuanya dinormalisasi ke arah LPF Butterworth dan seterusnya. Nah, normalisasi itu seperti apa? Normalisasi itu ketika misalkan dari hasil yang pertama ketemunya gambarnya low pass seperti ini. Nah, low pass itu kan punya omega C, punya omega S. Kalau dinormalisasi, omega C ini harus jadi 1. Bagaimana cara membuat omega C jadi 1? Berarti harus dibagi dengan omega C. Di sini jadi 1. Kalau yang omega C-nya dibagi dengan omega C, maka yang omega S-nya juga harus dibagi dengan omega C. Makanya di sini angkanya menjadi omega S per omega C. Gainnya K1 sama K2-nya tetap. Nah, jadi nanti gambarnya masih sama, masih bentuk low pass, cuman sudah dinormalisasi. Artinya frekuensinya sudah dinormalisasi ke 1, frekuensi cut off-nya. Itu langkah yang kedua. Ini kalau high pass dinormalisasi ke LPF Butterworth, high pass kan di sininya band stop atau frekuensi stop, di sininya frekuensi cut off. Nah, kalau frekuensi stopnya di sini harus jadi 1, maka omega S dibagi dengan omega S. Makanya di belakangnya sini terdapat omega C dibagi omega S. Itu ya. Itu high pass dinormalisasi ke LPF Butterworth. Ini band pass dan band pass dinormalisasi ke LPF Butterworth. Nah, kalau band pass di sini ada A dan B. Nah, mencari A dan B-nya itu seperti ini. Omega S1 kuadrat dikurang omega C1 dikali omega C2. Omega S1, C1, S2, C2 itu dapatnya dari sini. Itu ya. Oke. Itu untuk band pass. Ini untuk band stop. Normalisasinya prosesnya seperti ini, sama ada A dan B, tapi sedikit berbeda cara mencari A dan B-nya. Oke, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, baru kita hitung ordenya. Orde filternya kita hitung. Kalau filternya LPF, ordenya seperti ini, HPF, kemudian BPF dan BSF, ordenya seperti ini. Nah, di sini ada omega R min A, B, mutlak A, B. Artinya apa? Oke, kita punya nilai A, punya nilai B, pilih yang minimum antara A dan B itu. Jadi di sini 2 log omega R, kalian pilih omega R itu adalah bilangan terkecil antara A dan B-nya. Kemudian perhatikan persamaannya di sini tanda kurungnya seperti ini. Nah, artinya apa? Pembulatan ke atas. Jadi kalau kalian dapat orde filternya 3,1 sama 3,9 ya sama-sama dibulatkan ke atas. Berarti orde filternya 4. Ya. Oke, setelah itu kita mencari fungsi transfer
Butterworth, di sini ada HBS. Itu adalah fungsi transfer Butterworth. Kalau order filternya 0 seperti ini, order filternya 1, ini memang sudah tabel ya, ada dari sananya, order filternya 2 dan seterusnya sampai dengan 7. Oke, ini order filter 7 aja sudah seperti ini nih. Kan kebayang kalau kalian pengen filter yang ideal, order filternya tak hingga, seperti apa fungsi transfer yang harus kalian buat gitu ya. Kebayang ya. Makanya tadi tidak ada filter ideal. Hasil perancangan itu tidak ada filter ideal. Nah, kalau tadi langkah yang kedua itu adalah normalisasi, kan langkah kedua tadi normalisasi, nih, lakukan normalisasi ke LPF Butterworth. Setelah itu langkah yang ketiga mencari ordernya. Dari order itu ketemu, dari order ini nanti ketemulah respon atau fungsi transfer Butterworth namanya. Di sini HBS, fungsi transfer Butterworth. Nah, langkah yang terakhir baru kita kebalikan dari langkah yang kedua tadi. Kalau langkah yang kedua tadi normalisasi, yang sekarang denormalisasi. Kalau tadi normalisasi itu dari LPF ke LPF Butterworth, dari HPF ke LPF Butterworth. Nah, sekarang kebalikannya dari LPF Butterworth ke LPF Butterworth ke HPF, dan seterusnya sesuai dengan soalnya tadi waktu awal. Normalisasi itu untuk denormalisasi itu untuk apa? Nah, dari langkah ketiga tadi yang kita dapatkan HBS. Tadi kan saya sebutkan di awal kalau merancang filter itu tujuannya untuk mencari HS. Jadi denormalisasi itu fungsinya untuk mengubah fungsi transfer Butterworth-nya menjadi fungsi transfer sistem secara umum. Begitu. Nah, jadi yang dicari terakhir itu adalah HS-nya ini. Besarnya HS seperti apa? Kalau dia LPF, HS itu adalah HBS yang S-nya diganti dengan S per omega C LPF Butterworth. Kalau HPF, HS itu adalah HBS yang S-nya diganti dengan omega C LPF Butterworth per S. Dan seterusnya. Nah, berarti sekarang yang harus kita tahu adalah omega C LPF Butterworth-nya seperti apa. Oke. Ini omega C LPF Butterworth-nya adalah omega C per 10 pangkat K1 per 10 dikurang 1 per 1 per 2N. Itu adalah langkah-langkah menyelesaikan atau merancang filter Butterworth. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tadi kan yang dari bilangan kecil itu untuk di filter band fast filter sama band stop filter ada. Apa kalau dia mau pasang high pass filter juga harus nyari omega R? Oke. Nah, omega R yang punya A sama B itu hanya band pass dan band stop. Jadi omega R ini hanya dipakai di band pass sama band stop. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini ada contoh soal. Kelewat. Contoh soalnya ini. Rancanglah low pass analog Butterworth dengan spesifikasi gain min 2 dB pada frekuensi 20 radian per detik. Dan redaman min 10 dB pada frekuensi 30 radian per detik. Berarti kita punya dua frekuensi, 20 dan 30. Kita gambarkan 20 dan 30 di sini. Pada saat 20, gainnya min 2. Jadi pada saat 20 di sini kita, min 2. Pada saat 30 di min 10. Gitu. Ini jangan sampai kebalik ya, min 10 sama min 2 itu kecilan yang mana? Min 10 ya, makanya di sini min 10-nya di bawah, kan negatif kan redaman sama gain. Nah, berarti gambarnya langkah yang pertama sketsa filter analognya seperti ini. Terbukti ya dia low pass. Soalnya low pass.
Kalau misalkan soalnya low pass, hasil sketsa kalian high pass, berarti ada yang salah. Gitu ya, low pass. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua di normalisasi ke LPF Butterworth. Berarti dari sini omega C-nya ketahuan 20. Omega S-nya 30. K1-nya min 2, K2-nya min 10. Tinggal normalisasi LPF ke LPF Butterworth. Berarti ini kan low pass ke LPF Butterworth. Di sininya jadi 1, yang di belakangnya menjadi 3/2, dapatnya dari 30/20 ya. Yang ininya tetap. Oke, pada saat sudah dinormalisasi, sekarang mencari Orde filter. Orde filter, masukin ke sini, ketemulah ini fungsi logaritmik, ketemu hasilnya 4, Orde filternya 4. Oke, ini kalian cari order filternya 4. Nah, untuk fungsi transfer Butterworth untuk order filternya 4, kita cari di tabel tadi. Mana tabelnya tadi? Nih, 4 berarti yang ini. HBS-nya. 1 per S pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Nah, itu HBS. HBS-nya. Langkah yang terakhir dari HBS ke HS. Ya kan? Dengan cara denormalisasi. Denormalisasinya berarti dari LPF Butterworth ke LPF, karena tadi soalnya LPF. Gitu ya. Bagaimana cara denormalisasinya? Tadi cara denormalisasinya adalah tinggal S-nya, S yang di HBS itu kita ganti dengan S per omega C LPF Butterworth. Berarti kita harus cari omega C LPF Butterworth-nya. Tadi sudah ada persamaannya seperti ini, ketemu omega C-nya 21,3868. Oke, 21,3868 kita masukkan ke, ini kan tadi HBS. Kalian punya S pangkat 4 di sini. Nah, setiap ketemu S, S-nya diganti dengan ini, S per omega C, berarti diganti dengan S per 21,3868. Makanya di sini menjadi S per 21,3868 pangkat 4. Kemudian yang selanjutnya 2,613 S pangkat 3. Berarti menjadi 2,613, S-nya diganti sama ini pangkat 3 dan seterusnya. Nah, inilah fungsi transfer sistemnya. Jadi kalau kalian punya masukan YT, kemudian di sini ada HT, di sini ini XT ya. Di sini YT. Nah, kalau masukannya ini pengen di low pass, maka si HT-nya ini harus kalian masukin fungsi ini. Gitu. Jadi, kalau si HT-nya ini atau sistem ini mendapatkan fungsi transfer yang ini, fungsi transfer ini, maka nanti pada saat frekuensi, apa tadi soalnya? Pada saat frekuensi 20 radian per detik, dia dikuatkan sebesar min 2 dB. Setelah itu, setelah frekuensinya berangsur-angsur sampai dengan 30, dia perlahan-lahan diredam sebesar min 10 dB. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kalian punya XT, masuk ke HS yang barusan, kemudian di sini jadi XT, jadi YT. Nah, sinyal keluarannya ini adalah sinyal yang sudah diredam. Diredamnya sejauh sebesar 10 dB. Diredamnya ini juga berangsur-angsur. Nah, di sini ada band transisinya. Transition band. Gitu ya. Ini transition band, yang ini namanya pass band-nya, yang ini namanya stop band-nya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah juga kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke.
Kalau tidak ada, ini slide-nya sudah ada semua ya di LMS, baru tadi pagi saya saya upload. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, di sini ada soal 1, 2, 3, 4. Untuk hari ini coba kerjakan sekarang nih ya. Mau yang nomor berapa? Nomor 3 deh. Coba kerjakan yang nomor 3. Yang di rumah coba kerjakan yang nomor 3 ya. Desainlah high pass filter dengan cut off sebesar min 3 dB di frekuensi 300 radian per detik dan redaman 20 dB di 100 radian per detik. Silakan rancang high pass filternya. Recording stopped.